Yang terhormat, para romo dan anggota Dewan Pendiri. Yang terhormat, para romo moderator. Yang terhormat, Koordinator Nasional terpilih periode 2020-2023 beserta jajarannya. Yang terhormat, para pengurus dan anggota Organisasi Bela Diri Pencaksilat Pendidikan Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria, dimanapun berada. Gloria. Selamat saya ucapkan kepada Koordinator Nasional terpilih THS-THM, Kak Eki Suni, dalam sebuah sidang nasional yang dilaksanakan secara virtual pada 20 Agustus 2020 yang lalu, di tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia tahun 2020 ini. Terpilihnya Kornas dan segenap jajaran pengurus nasional menandakan bahwa roda organisasi dan khususnya regenerasi dalam THS-THM masih terus berjalan dan mengalami perputaran. Sebuah jabatan yang dipegang tentu mengamanatkan pelayanan. Sebagaimana dalam kepemimpinan Kristiani, dengan Yesus sebagai teladan, memimpin berarti melayani. Memegang tampuk pimpinan nasional THS-THM berarti melayani segenap anggota THS-THM, Gereja Katolik Indonesia, beserta umat Katolik, dan bahkan masyarakat bangsa dan negara. Di pundak Kornaslah tertanggung semua harapan, keinginan, aspirasi, cita-cita, kerinduan, tidak hanya anggota THS-THM, namun juga gereja Katolik dan bahkan masyarakat secara umum. Di sanalah diletakkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena pengurus baru berarti wajah baru. Pengurus baru berarti semangat baru yang menyala-nyala. Pengurus baru berarti darah segar yang membuncah dan siap bekerja menunaikan tugas asa dan harapan. Menilik perjalanan panjang THS-THM sejak pendiriannya tahun 1985, besar sekali harapan yang tertumpu pada satu-satunya organisasi pencaksilat bernafaskan Katolik ini. Selaku Dirjen Bimas Katolik dan juga orang yang pernah secara pribadi melayani sebagai Kornas di periode sebelumnya, saya memahami dengan sangat mendalam akan beratnya tugas ini dan mulianya perjuangan sebagai pendekar Katolik dalam kancah berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diteladankan oleh salah satu anggota Dewan Pendiri THS-THM yang pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas Katolik, almarhum Bapak Ignatius Imam Huseno Miharjo. Moto Pro Patria et Ecclesia bagi saya mencerminkan visi dan arah THS-THM ke depannya. Dalam penerapan akan Pro Patria, selaku Dirjen Bimas Katolik selayaknya lah, saya berharap banyak pada THS-THM untuk dapat memberikan kontribusi lebih, tidak hanya pada anggota THS-THM dan Gereja Katolik, namun lebih luas lagi pada masyarakat sekitar dan bangsa negara Indonesia. Agar cahaya itu menjadi berguna dalam menerangi sekitarnya, maka lampu tidak boleh di bawah gantang, tidak boleh hanya di bawah meja atau di dalam kandang rumah sendiri. Lampu itu harus berdiri tegak dan tinggi di atas pagar atau rumah, menerangi sekelilingnya sehingga manfaat cahayanya menjadi nyata. Begitu pula THS-THM. Sudah saatnya tidak jago kandang, tapi mulai berperan dalam kancah masyarakat yang lebih luas. Mengenai peran dalam masyarakat ini,
seringkali muncul pertanyaan pada diri anggota dan pengurus TSDAM. Apakah kami sanggup? Dan bagaimana caranya? Sebetulnya, dengan mendaya gunakan pencaksilat budaya bangsa sebagai ciri khas TSDAM, sekaligus itu menjadi pintu masuk untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendekatan budayalah, yaitu pencaksilat, TSDAM dapat berkarya secara nyata pada masyarakat dan bangsa. Pendekatan budaya seperti ini terbukti sangat efektif dan telah dicoba oleh berbagai ranting TSDAM di Nusantara. TSDAM selaku organisasi budaya pencaksilat dapat mengajak, merangkul, dan menggandeng berbagai perguruan pencaksilat lain, baik yang berbasis agama maupun yang bukan, untuk ikut merespon terhadap situasi kebangsaan. Untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata, tidak sekedar duduk dan berkomentar, namun mengambil langkah konkret, misalnya dalam menghadapi isu pandemi COVID yang terus berkepanjangan ini, ataupun isu kebinekaan yang belakangan ini banyak dirongrong oleh pihak yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama tertentu. Menjadi relawan yang membantu para tenaga medis adalah salah satu contoh tindakan nyata merespon dan meringankan dampak pandemi. Berlatih bersama dengan perguruan pencaksilat lain dengan tujuan menjaga kebinekaan bangsa kita adalah tindakan konkret lainnya. Dan masih banyak lagi peran yang dapat TSDAM berikan untuk masyarakat sekitar, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Dalam penerapan prinsip et ecclesia bagi gereja, peran TSDAM sepantasnya lah tidak hanya berkutat dalam internal organisasi TSDAM semata, namun juga terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Sebagai kader TSDAM, sudah menjadi kewajibannya lah untuk menjadi motor penggerak bagi kegiatan kaum muda di gereja, menjadi pelopor, penyemangat, serta inspirator untuk OMK, Putra Altar, bahkan kegiatan KUR di gereja. Hal ini sangat bagus dan perlu digalakkan lagi ke depannya. Namun, yang secara unik hanya dapat diberikan oleh TSDAM adalah pencaksilat seni untuk gereja. Dengan menguasai pencaksilat sebagai kekuatannya, TSDAM dapat menampilkan seni pencaksilat untuk kepentingan, misalnya mengantarkan persembahan di gereja setelah mendapat persetujuan pastor paroki tentunya. Dengan pencaksilat seninya, TSDAM dapat memeriahkan pesta pernikahan kaum muda dengan tarian pencak seni pengantar mempelai ke altar misalnya. Dengan keterampilan pencak seninya, TSDAM dapat mengisi semua acara apapun di balai paroki, di altar, bahkan di dunia maya seperti internet, YouTube, dan Zoom. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pengurus Kornas yang dilantik pada hari ini. Dalam tubuh TSDAM sudah terkandung aspek pendalaman spiritualitas kitab suci, olah fisik bela diri, rekreasi, dan organisasi. Pilar dalam TSDAM ini patut dikembangkan lagi oleh pengurus Kornas terpilih. Apakah dalam masing-masing pilarnya sudah tersedia kurikulumnya, silabus latihannya, tingkatannya, cara mengevaluasinya, serta bagaimana mengingatkan masing-masing pilar tersebut. Penggalian dan perenungan kembali nilai-nilai asli TSDAM hendaknya dilakukan dengan lebih mendalam dan serius sebagai organisasi pencaksilat kaum muda yang dalam misi awalnya hendak mempromosikan panggilan hidup membiara. Bagaimana nilai ini dapat tampak dalam latihan dan kurikulum TSDAM? Atau menjadi kader Katolik yang handal? Apa itu kader?
bagaimana pelatihan dan jenjangnya, dan bagaimana penerapannya, serta pengukurannya dalam kurikulum dan latihan THSTHM? Ini adalah sekelumit pertanyaan yang menggelitik terhadap THSTHM. Hal lain, semisal hal pengembangan pencaksilat seni yang kelihatannya belum termaktub di dalamnya, dapat dipikirkan mengenai materinya, perlombaan, dan kategori seni, baik untuk perorangan, beregu, dengan atau tanpa senjata, penilaian, hingga penampilannya di muka umum. Penempaan pribadi berkarakter Katolik akan dapat lebih baik dengan menempa jiwa seninya. Itulah sebabnya pencaksilat dikatakan sebagai ajang dan sarana untuk pembentukan karakter diri. Selain itu, juga menjadi pribadi yang percaya diri sekaligus rendah hati. Pribadi yang tangkas bela diri dan berjiwa seni tinggi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pengurus baru untuk mewujudkannya. Saya gembira sekali dapat memberikan sambutan dan sekaligus harapan bagi pengurus Kornas terpilih periode 2020-2023. Selamat berkarya bagi Kak Egy Suni beserta jajaran pengurus baru, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang manis dan dinikmati oleh anggota THSTHM, gereja, dan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, selamat bertugas dan berkarya bagi Kornas THSTHM periode 2020-2023. Aku ini hamba Tuhan, menjadi pendekar bangsa. Aku ini hamba Tuhan, menjadi pendekar gereja. Pro Patria et Ecclesia. Deo gratias.